Ya, selamat datang kembali. Kita akan membahas demonstrasi dalam pelatihan calon guru penggerak, demonstrasi konseptual, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya sesuai dengan relevan dengan konsep Merdeka Belajar. Mari kita lihat satu persatu uh, bahwa pendidikan adalah memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan jasmani anak. Baru selanjutnya, sesuai dengan pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kodrat itu tersimpan dalam adat istiadat. Adat istiadat itu akan berkembang sesuai dengan kultur yang masuk, sesuai dengan zamannya ataupun alamnya. Makanya ada kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya, budi pekerti harus mempergunakan syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan kita. Pendidikan pada umumnya adalah tuntunan, perlu kita garis bawahi, tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Berarti kita menuntun, ya, menuntun tumbuhnya anak. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Artinya, hidupnya tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan ataupun kehendak kita sebagai pendidik. Artinya di mana kodratnya yang akan kita arahkan. Selanjutnya pendidikan harus dapat memerdekakan, artinya berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, di dalam demonstrasi ini ada beberapa yang saya dapatkan istilah dalam pembelajaran calon guru penggerak, ya, dalam calon guru penggerak, yaitu di mana ada yang namanya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Selanjutnya kita juga dapat istilah yaitu trikon, ya. Trikon ini yang kita kenal dengan trikon ini kita kenal dengan kontinu, konvergensi, dan konsentris. Itu trikon. Selanjutnya kita juga mengenal yang namanya tringa, ya. Tringa ini ngerti, ngerasa, ngelakoni, atau bisa kita artikan yaitu mengerti, merasa, dan melakukan. Selanjutnya ada tripantangan, yaitu pertama, jangan menyalahgunakan wewenang, jangan melakukan manipulasi, dan jangan melanggar kesusilaan. Selanjutnya ada kita kenal dengan istilah tetap, antep, dan mantap. Itu bisa kita artikan yaitu ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang. Selanjutnya kita mengenal yang namanya among system, ya, itu sudah lama yang kita kenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana seorang pendidik di depan memberikan teladan, di belakang memberikan dorongan, dan tengah memberikan kekuatan. Itu yang sistemnya dengan among system. Ya, seluruh konsep ini untuk memerdekakan anak, ya, untuk memerdekakan anak. Seluruh konsep pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan anak dalam belajar. Itu yang kita kenal dengan istilah sekarang merdeka belajar. Pemikiran KHD sangat relevan, ya, dalam konteks pendidikan Indonesia yang saat ini, bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilandaskan pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter yang cerdas,
dan beradab sehingga menciptakan pendidikan yang memerdekakan, yang memberikan kemerdekaan untuk belajar bagi siswa dan kemerdekaan mengajar bagi guru. Artinya siswa sudah merasakan ketenangan dalam belajar, itu hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Secara praktis di tiap-tiap sekolah, guru harus mampu mengarahkan siswa untuk belajar segala hal yang sesuai dengan minat mereka dengan merdeka, sehingga juga dibutuhkan guru yang dapat mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, ya kita bawahi, menyenangkan dan bermanfaat dalam membentuk daya cipta karsa dan karya siswa yang seimbang sehingga menghasilkan manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa berkarakter Pancasila, di mana kita mengenal dengan istilah 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Selanjutnya, jiwa gotong royong dan berkebinekaan global. Inilah kan konsep yang akan kita tanamkan nantinya buat anak, sehingga alurnya dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sampai dengan untuk suatu konsep merdeka belajar, di mana ada yang mengatakan menghamba kepada siswa, ya, dengan catatan menghamba kepada siswa. Catatannya adalah sesuai dengan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara itu, di mana kebutuhan belajar siswa akan dituntun oleh kita sebagai guru, bukan memaksakan, tapi dengan membuat siswa bahagia merasakan pendidikan yang ada di bangku sekolah. Oke, itulah sebagai demonstrasi tentang filosofi daripada Ki Hajar Dewantara yang bisa dapat saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih, silahkan kunjungi selanjutnya topik bahasan yang akan kita bahas, baik itu secara teori maupun tindak nyata nanti yang akan kita lakukan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar ini. Terima kasih.